Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Bapak-Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita, kajian kitab Tauhid, di mana Tauhid ini akan memiliki peran sangat kuat dalam kehidupan kita, di dalam masalah ibadah tentunya, sehingga kekhusyuan seseorang itu akan tergantung dengan nilai Tauhid yang ada di dalam hatinya. Di dalam akhlak misalnya, sehingga akhlak seseorang itu akan menjadi baik seiring dengan bagusnya tauhid. Contoh para sahabat, karena akhlak mereka begitu mulia karena tauhidnya kuat. Di dalam muamalah misalnya, seorang yang jujur dalam muamalahnya adalah mereka yang tauhidnya kuat. Ini jadi tauhid itu akan mempengaruhi. Di dalam sikap ketika seorang ada masalah, itu akan sangat dipengaruhi dengan nilai tauhid yang ada di dalam dirinya. Sehingga seorang yang bertauhid dia nggak akan stres, Pak. Obat anti stres yang paling mujarab adalah tauhid. Kenapa? Tawakalnya kuat. Telah kita bahas bagaimana kita beristi'anah, memohon pertolongan kepada Allah. Kita bahas bagaimana kita istighotsah, meminta bantuan kepada Allah dalam keadaan yang sangat darurat. Telah kita bahas bagaimana kita bertawakal, bersandar sepenuhnya kepada Allah SWT, bahwa apa yang Allah kehendaki itu semuanya bagus. Corona walaupun sudah masuk ketiga, walaupun sudah datang Omikron, tidak tahu nanti apa lagi yang datang, tapi semuanya itu bagus, Pak. Subhanallah. Di antaranya melatih mental kita. Seorang anak yang tidak pernah terkena lumpur, dia akan kaget ketika main di tempat yang penuh dengan lumpur. Seorang anak yang gak pernah membawa beban berat, dia akan kaget ketika membawa beban yang berat. Namun dengan adanya latihan tersebut, satu aktivitas yang terstimulus itu akan menjadikan mental menjadi kuat, fisik menjadi kuat. Inilah peran tauhid dalam kehidupan kita. Memasuki arti syahadat di halaman 123. Ini halaman cantik 123 ini, Pak. Hari Selasa itu 22 semuanya. Baik, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang arti syahadat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fadalilu asyhadati qauluhu ta'ala. Dan dalil syahadat itu adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia, Allah. Wal malaikatu, demikian pula para malaikat, mereka ikut bersaksi, Bapak-Ibu sekalian.
Wa ulul ilmi, dan para ahli ilmu mereka juga ikut bersaksi. Qaiman, mereka menegakkan dalil-dalil tersebut bil qisti, dengan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia, yaitu Allah. Al-Aziz, itu zat yang maha perkasa, yang maha kuat. Al-Hakim, zat yang maha bijaksana. Ini luar biasa ayat ini ya, surah Al-Imran ayat 18. Dalam ayat ini Allah membuat persaksian bagi zatnya sendiri bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia. Persaksian Allah Subhanahu wa taala. Berarti saksi itu memiliki kedudukan. Saksi itu memiliki nilai. Buktinya Allah menjadikan dirinya sendiri sebagai saksi. Ya. Kenapa? Karena semua yang disandarkan kepada Allah itu pasti bagus. Tidak ada yang disandarkan kepada Allah itu hal yang buruk. Ya. Walaupun ayat itu kadang agak unik, seperti misalkan yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Kalau ini mungkin kurang jelas. Yang jelas itu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Dia Allah menipu mereka. Apakah maknanya kemudian Allah itu menipu? Ya, tidak. Karena menipu itu sesuatu yang buruk, maka memaknainya tidak demikian, Pak. Maknanya adalah, makna Allah menipu mereka adalah Allah mampu membalas tipuan-tipuan mereka. Itu bukan kemudian Allah menipu mereka. Ya. Wa makaru wa makarallah. Ayat yang lain seperti itu. Mereka berbuat makar dan Allah pun juga makar. Begitu. Kalau diartikan tekstual kan seperti itu. Ini butuhkan tafsir, ya. Maka ayat tersebut diartikan mereka berbuat makar dan Allah maha kuasa untuk membalas makar mereka. Nah, ini semua yang buruk tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, segala kebaikan itu disandarkan kepada Allah. Saksi itu hal yang mulia. Ya, sehingga Allah sandarkan kepada dirinya sendiri. Ya. Para malaikat dan orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Allah menjadikan para malaikat sebagai saksi akan ketauhidan. Ya. Menunjukkan bahwasanya para malaikat ini memiliki kedudukan. Karena malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat. Tidak ada malaikat yang enggak taat. Dulu ada, mungkin kita pernah mendengar cerita, oh sebetulnya iblis itu golongan malaikat, tapi karena dia tidak taat maka dikutuk oleh Allah menjadi iblis. Ya, terima kasih Pak. Jazakallah. Pernah mendengar istilah itu Pak? Iblis itu juga malaikat. Ternyata pendapat itu dibantah oleh surat Al-Kahfi ayat 50 yang Bapak sudah sering baca. Sudah sering baca kan Pak? Semua pasti membaca kalau hari Jumat atau malam Jumat, kecuali yang tidak. Jadi apa kata Allah? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, ketika kami firmankan, kata Allah SWT, kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam, semuanya bersujud kecuali iblis. Nah itu kan seolah-olah iblis itu golongan malaikat. Maka Allah pun melanjutkan ayat itu,
kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Sesungguhnya iblis itu dari golongan jin dan dia berbuat fasik kepada perintah Rabbnya. Ini berarti jelas dalam surah Al-Kahfi ayat 50 itu bahwa iblis itu kana minal jinni, dari golongan apa itu? Jin. Jadi para malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Ya. Dan sesungguhnya dialah zat yang menegakkan keadilan. Bapak Ibu sekalian, maka di sini seorang yang beriman meyakini bahwa Allah adalah zat yang menegakkan keadilan. Semua yang Allah tetapkan itu adalah berdasarkan keadilan. Bahkan tegaknya ya langit dan bumi, berputarnya peredaran waktu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna zamana qad istadara yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya waktu itu akan terus berjalan, ya, tidak balik lagi sejak diciptakannya langit dan bumi ini. Subhanallah, itu waktu, Pak. Terus Allah letakkan di mana jika dia itu terus berjalan? Ya, semua itu berlandaskan semua keadilan yang Allah kehendaki. Ya. Kemudian Allah membuat ketetapan, ya, bersama juga orang-orang yang berilmu ini, Pak. Maka orang-orang berilmu ini memiliki satu kedudukan, dan orang-orang berilmu itu memiliki tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi di antara orang-orang berilmu itu adalah para rasul. Nah, kemudian tingkatan selanjutnya adalah para nabi. Beda antara nabi dan rasul itu. Setiap rasul pasti seorang nabi, tapi tidak semua nabi itu menjadi rasul. Apa perbedaannya, Pak, antara nabi dan rasul? Sudah sering kita baca itu. Perbedaannya, persamaannya mereka sama-sama mendapatkan risalah dari Allah SWT. Dan dulu sering kita mendengar perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul itu wajib menyampaikan, kalau nabi itu enggak wajib untuk menyampaikan. Pernah mendengar istilah itu, Pak? Ya. Kalau di buku-buku ibtidaiyah dulu, ya seperti itu. Ternyata menurut pendapat Ibnu Hajar tidak demikian. Menurut beliau semuanya wajib menyampaikan. Bagaimana mungkin seorang nabi itu tidak wajib menyampaikan walaupun dia bukan rasul? Lawang guru agama saja wajib menyampaikan ilmu yang dia punya. Kok nabi enggak wajib? Maka nabi tetap wajib. Hanya saja perbedaannya adalah rasul itu mendapatkan satu syariat, ya, syariat untuk merevisi yang sebelumnya jika ada yang perlu direvisi. Nabi itu tugasnya hanya melanjutkan syariat dari rasul yang sebelumnya. Hanya saja setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak ada nabi dan rasul lagi. Nah, jadi itu tingkatan tertinggi daripada ahli ilmu. Kemudian ada lagi tingkatan berikutnya, yaitu para sahabat. Ilmunya para sahabat itu luar biasa, Pak. Kefahaman para sahabat. Bapak, habis hari ini kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita mengenal syariat. Itu jangan dianggap enteng. Itu semua adalah perjuangan para sahabat, Pak. Kalau sahabat itu enggak ngajar lagi, udah mereka pokoknya Rasul wafat kemudian mereka kerja begitu saja, enggak mengajarkan Islam lagi, enggak mendakwahkan lagi, enggak akan Islam bertahan sampai hari ini. Maka itulah kenapa para sahabat itu memiliki kemuliaan. Dan sahabat pun juga bertingkat-tingkat. Ya. Yang paling tinggi adalah Khulafaur Rasyidin,
Dan di antara Khulafaur Rasyidin yang paling tinggi itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini dan luar biasa, Khulafaur Rasyidin ada berapa jumlahnya, Pak? Ada 4. Yang 2 mertuanya, yang 2 menantunya, Pak. Ya, Pak. Lupa rengeh saya begitu. Yang 2 mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan yang 2 adalah mantunya. Siapa itu? Sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Sehingga sahabat Utsman ini digelari dengan Dzunnurain. Seorang sahabat yang mendapatkan 2 cahaya. Kenapa? Karena menikahi 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan dikumpulkan, yang satu meninggal kemudian apa, Pak? Itu semua mengandung hukum sebetulnya itu, Pak. Di mana letak hukumnya? Loh, kan nggak boleh menikahi 2 saudara sekaligus. Betul, nggak boleh. Ternyata setelah yang pertama wafat kemudian dinikahkan dengan yang kedua, ini menunjukkan boleh menikahi antar saudara tapi yang satunya meninggal dulu. Itu tafsir sebetulnya yang dilakukan sahabat Utsman. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika saya memiliki anak perempuan lagi yang belum menikah, niscaya akan saya nikahkan dengan Utsman. Subhanallah. Jadi ada tingkatannya, ya Pak ya. Mereka adalah yang terbaik. Kemudian Allah menetapkan. Apa ketetapannya? Setelah bersaksi, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang menegakkan keadilan dengan tauhid, maka Allah menetapkan. Ketetapannya apa? La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini ketetapan Allah SWT. Tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Dia, Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa, Allah mampu melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Bijaksana, semua apa yang ditetapkan Allah SWT itu mengandung keadilan yang luar biasa. Dalam ayat tersebut terdapat keutamaan dan kedudukan yang agung bagi orang-orang berilmu. Subhanallah, Pak. Orang-orang berilmu itu memiliki kedudukan. Makanya dalam Al-Quran juga disebutkan ya tentang apa? Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami'. Perumpamaan 2 golongan manusia ya, yang ngerti dan yang enggak ngerti adalah ibaratnya kal a'ma wal asammi wal basiri was sami', seperti orang yang tidak mendengar kemudian yang satunya orang mendengar. Satunya tidak melihat, satunya bisa melihat. Itu perumpamaan orang yang berilmu dan tidak berilmu ya. Kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut, afala tadhakkarun, apakah kalian tidak berpikir dengan adanya hal itu. Ternyata memang benar, Pak. Subhanallah. Seorang yang memiliki ilmu berbeda, baik ilmu dunia, ilmu akhirat, orang akan berbeda ya. Maka disitulah ya, seorang yang terus belajar. Sehingga ada sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa kana rajulu aliman ya mazala muta'alliman, seorang itu akan dianggap pandai ketika dia masih mau terus belajar ya. Fa asbaha jahilan hina la yata'allam, maka dia pun seiring dengan itu akan menjadi bodoh. Kapan? Ketika dia berhenti belajar. Subhanallah. Benar nggak Pak kira-kira Pak?
Ketika berhenti belajar, ya sampai disitulah dia tidak mengupgrade lagi ilmunya, ya. Dia tidak lagi update lagi, tidak diupdate, tidak diupgrade. Wah, akhirnya apa? Muncullah kelas-kelas milenial yang luar biasa sekarang ini, Pak. Subhanallah. Ini pula hikmah daripada corona. Ternyata yang terdampak corona ini adalah orang-orang kolonial, orang-orang milenial, Pak. Subhanallah, mereka tidak terdampak, Pak, dengan corona ini. Mereka bikin kantornya mendunia, ya, bikin bisnis, ya, bisa mengekspor barang, ya, membuat satu jasa konsultan, sehingga dia bikin kantor yang sangat megah dalam tampilan, tapi ternyata hanya berada di kontrakan ukuran 4x6. Ya, modal nggak sampai 1 juta melayani klien-klien yang memiliki perusahaan-perusahaan besar. Ini orang-orang milenial. Nah, di situ di mana orang-orang yang memiliki kemampuan, mereka mengupgrade, mereka akan terus berjalan. Begitupun tauhid ketika tidak di-upgrade, Pak, lemes. Dia cuma tahu teori bahwa Allah Maha Adil, Allah Maha Kuasa, Allah memberikan kebaikan, tahu teorinya, tapi belum mampu untuk, ya, menyatu dengan dirinya. Ya, konsep-konsep Islam itu belum bisa diterapkan. Prinsip-prinsip dasar belum bisa ditegakkan di dalam dirinya. Paham ternyata tidak cukup, ya. Kayak orang ikut training kemana-mana, bukan training yang menjadikan kita meningkat itu, tapi action, gitu kan? Bukan hanya kajian yang akan menjadikan, ya, karakter kita ini berubah, namun kita meyakini, melaksanakan, ya, dan memulai dari awal. Itu akan menjadikan kita kokoh, insyaallah. Jadi seorang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud orang berilmu adalah orang-orang yang memiliki ilmu syariah. Nah, ini ilmu syariah. Apakah ilmu dunia itu tidak termasuk? Ilmu dunia akan menjadi bagian daripada syariah jika ia digunakan untuk menopang tegaknya syariah. Contoh, seorang yang memiliki ilmu tentang kesehatan, kemudian dia mengetahui kenapa sih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sholat yang paling bagus itu adalah sholat yang paling lama berdirinya. Ternyata apa? Berdiri di tempat dalam waktu yang lama itu memiliki satu manfaat. Seorang yang paling bagus salatnya adalah orang yang rukuknya penuh dengan tumakninah, sehingga dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa rukuk sampai 40 kali. Berarti lama apa sebentar, Pak, itu, Pak? Ternyata posisi rukuk itu juga akan memberikan manfaat. Begitupun posisi sujud. Sehingga ada seorang klien, ya, dari atau seorang pasien dari seorang profesor di Amerika. Kisah ini saya dengar sudah sekitar, ya, mungkin 15 atau 20 tahun yang lalu. Itu ketika ditanya, "Prof, saya ini sering pusing-pusing, gimana caranya ya?" Maka si profesor itu kemudian dari penelitian yang dilakukan, kamu coba jongkok, kemudian disuruh menempelkan jidatnya ke lantai, tunggu dalam beberapa lama. Karena itu, kata profesor itu, ada darah yang tidak lancar di kepala itu, sehingga nanti akan menjadi lancar. Dia kaget tuh, kok posisinya kayak orang muslim yang sedang sholat. Nah, kemudian dia menyimpulkan, pantas orang muslim banyak yang gak stres karena dia seringkali sujud, Pak. Nah, itu manfaatnya salah satunya. Ketika ilmu itu digunakan, ya, untuk menjelaskan masalah ini, maka ilmu dunia akan menjadi akhirat. Ya, seorang yang
tidak memiliki ilmu akhirat, ilmu syariah, tapi kemudian dengan media seperti ini direkam kemudian disebarkan ilmu itu, akhirnya apa? Menjadi satu amalan, menjadi satu ladang amal. Ya, subhanallah. Seorang yang tidak bisa, nah ini saya pernah ngisi pengajian rutin dulu di daerah Pegangsaan 2, mungkin sekitar tahun 2010 atau kurang dari itu, sudah 10 tahun lebih. Subhanallah, saya merujuk dari beberapa kitab. Ya, kemudian saya kaget ketika selesai pengajian ada seorang jamaah ya yang membawa bukunya rapi sekali ya, dan itu per bab dari apa yang saya, kalau Bapak kan pegang buku, apa pernah saya sampaikan itu ada semua di situ. Loh, ini catatan dari mana? Catatan selama pengajian Ustadz. Subhanallah. Jadi buku, Pak, luar biasa ya. Terus kok bisa antum nulis begini? Ini istri ana yang nulis, Ustaz bilang. Oh, gimana caranya? Jadi caranya itu ana nulis dengan tulisan serampangan saja, nanti sampai di rumah istri menanya tentang kajian-kajian, kemudian dicatatlah di sini. Kajian Ustaz fulan, Ustaz fulan. Subhanallah, Pak. Itu luar biasa. Nah, walaupun dia tidak punya ilmu syariah, tapi kemampuan dia ya untuk menuliskan ini luar biasa. Ini salah satu, kalau kita melihat para ulama ya, penulis ya, pensyarah buku yang Bapak pegang ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu salah satu keutamaan beliau di situ. Beliau punya buku berjilid-jilid. Bagaimana orang tidak mengakui keilmuannya? Beliau menulis jarang, Pak. Bisa dikatakan tulisan beliau itu sebenarnya sedikit, tapi kenapa kitabnya banyak sekali? Keunikan beliau di situ. Apa yang ditulis dalam kitab-kitab itu sebetulnya ceramah beliau, rekaman beliau yang dijadikan ceramah. Dan yang uniknya, Pak, ketika beliau ceramah dan beliau menyampaikan suatu dasar, satu dalil, walaupun beliau hanya berdasarkan satu buku kecil yang merupakan mungkin catatan beliau, semua apa yang beliau sampaikan ternyata valid semuanya. Ketika beliau mengatakan sebuah hadis itu sama dengan apa yang ada di dalam kitab, walaupun beliau tidak melihatnya. Disitulah kemudian ilmunya diakui. Ya. Subhanallah. Jika tidak ada mungkin, ya Allah kemudian berikan murid-murid yang pandai menulis, sehingga kemudian apa yang beliau sampaikan ditulis ya, oleh murid-muridnya, sehingga menjadilah sebuah kitab. Ini adalah orang berilmu, tingkatan orang yang memiliki ilmu, persaksian, dan persaksian itu sangatlah agung karena keagungan para saksi dan perkara yang disaksikan. Kenapa Allah kemudian mengangkat keagungan persaksian terhadap tauhid itu? Karena yang bersaksi adalah zat yang maha agung, dan yang bersamanya adalah para malaikat dan orang-orang berilmu. Dan yang dipersaksikan adalah perkara yang agung. Apa itu? Ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang hal yang mulia akan dibawa oleh yang mulia pula. Para saksinya adalah yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mempersaksikan akan dirinya. Para malaikat, kemudian yang kedua para malaikat, Pak. Ini saksi-saksi. Dan orang-orang berilmu, dan yang disaksikan ya, atau mendapat persaksian adalah pemurnian tauhid uluhiyah. Ya. Sebagaimana firman Allah, la ilaha illa huwa Al-Azizul Hakim. Kemudian yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Yang mana syahadat ini mengharuskan seorang mengakui dengan lisan dan hatinya
bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pengakuan ya, terhadap tauhid dengan lisan dan hatinya, bahwasanya Allah itu adalah ilah, dan ilah itu adalah ma'luh. Apa itu? Itu yang diibadahi. Lafaz Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, itu berasal dari kata al-ilahu. Al-ilahu. Ya, kemudian dibaca menjadi Allahu. Kenapa menjadi Allahu? Karena tafkhim atau tebal, bacaan tebal. Apa hubungannya bacaan tebal dengan tidak tebal? Ya, orang Arab mengatakan tafkhim atau bacaan tebal itu maknanya adalah ta'zim, yaitu untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu adalah untuk mengagungkan Zat yang Maha Agung, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syahadat ini mengandung dua unsur. Nah, ini kita perhatikan dua unsur daripada kalimat syahadat. Yang pertama menafikan, kemudian kedua menetapkan. Apa yang dinafikan, Pak? Menafikan itu apa maknanya? Meniadakan, membatalkan, menghapuskan, itu menafikan. Ya. Apa yang dia tiadakan, apa yang dihapuskan, ya, apa yang dibatalkan? Yang dihapuskan adalah semua jenis sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama daripada la ilaha illallah. Kemudian yang kedua menetapkan. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah sembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu akan menghancurkan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Pak, akan menghilangkan segala hal yang buruk. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis At-Tirmidzi, kalimat la ilaha illallah itu insyaallah akan menjadi penyembuh dari lebih 99 jenis penyakit. Subhanallah. Itu kalimat la ilaha illallah, Pak. Adapun unsur yang menafikan adalah la ilaha. Nah, ini yang tadi disebutkan. La ilaha illallah itu menafikan. Apa yang dinafikan? Semua jenis Tuhan dan ketuhanan. Sedangkan yang menetapkan adalah illallah. La ilallah, yaitu ditetapkan Allah lah. Dan lafaz Allah adalah badal dari khobar la. Nah, ini mungkin agak rumit bagi Bapak Ibu sekalian. Lafaz Allah adalah badal dari khobar la. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada susunan yang disebut sama seperti di Indonesia. Ya, ada kata kerja, ada subjek atau subjek. Kata kerja ada subjek, ya, sehingga misalnya si A menulis, ya, maka di sini menjelaskan pekerjaan daripada si A. Kemudian ada lagi pola DM MD, diterangkan, menerangkan. Nah, ini kalau di dalam bahasa Arab disebut mubtada dan khobar. Nanti ada isim, ada khobar. Nah, ada mubtada, ada khobar. Maka di sini maksudnya adalah lafadz la di sini, ya, susunan kalimat la ilaha illallah, susunan kalimat yang di sana ada sesuatu yang dijelaskan dan ada yang menjelaskan. Apa yang dijelaskan di situ? Yang dijelaskan adalah bahwasanya di dalam kalimat tauhid ditiadakan segala jenis sembahan. Kemudian apa beritanya? Dan yang ditetapkan beritanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak diibadahi dan tidak ada yang lainnya. Sehingga
lengkap daripada kata la ilaha illallah itu aslinya Pak, ya, la ilaha haqqin illallah, aslinya seperti itu. Kenapa hakinnya dihilangin, ndak terbaca? Ya, satu untuk meringkas, yang kedua di dalam ilmu bahasa Arab itu sudah dipahami. Aslinya ya la ilaha haqqin illallah. Tidak ada sembahan yang benar untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian menjadi jelaslah jawaban dari pertanyaan bagaimana mungkin bisa dikatakan tidak ada sembahan selain Allah, sementara di sana ada beberapa sembahan yang disembah selain Allah. Kalau dikatakan la ilaha illallah saja, tidak ada Tuhan selain Allah, ini masih kurang tepat kalau diterjemahkan seperti itu. Kenapa? Karena kenyataannya banyak Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah, namun tidak ada gelar bihaqqin atau haqqin. Apa gelarnya? Dengan benar, diibadahi dengan benar. Hanya Allah lah yang diibadahi dengan benar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 110, "Fama aghnat 'anhum alihatuhum allati yad'un min dunillahi min syai'in lamma jaa'a amru rabbik." Ya. Fama aghnat. Karena itu tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu telah datang. Artinya apa? Tidak memberikan manfaat. Mereka nggak bisa memberikan pertolongan. Mereka tidak bisa memberikan syafaat. Namun unik Pak nanti Pak, pada hari kiamat mereka itu mengklaim, ya, jadi di hari kiamat, di dunia banyak perdebatan nggak? Nanti di kiamat juga banyak perdebatan juga Pak. Ketika ahli surga masuk surga, neraka, mereka akan terjadi perdebatan. Apa perdebatan yang terjadi itu? Di antaranya diceritakan di dalam surah An-Nahl. Allah sebutkan, wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik fa'alqaw ilaihimul qawla innakum lakadibun wa alqaw ila Allahi yawma idhinis salam wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Disebutkan ketika orang-orang musyrik itu melihat sekutu-sekutu mereka, nah ini dulu yang kami sembah di dunia, ya kan? Mereka bangga, ya. Ini dia, karena mereka butuh pertolongan. Nah, ini dia. Kemudian mengatakan, wa idza ra'al ladzina rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. Apa yang kita katakan? Ya Allah, Engkau kan membutuhkan bukti. Engkau kan menanyakan bukti kepada kami. Ini sekutu-sekutu kami dulu ketika kami di dunia. Mereka lah yang akan memberikan syafaat kepada kami ya Allah. Ya kata mereka. Ya. Fa'alqau ilaihimul qaula innakum lakadibun. Maka Allah pun menjawab ya kepada mereka, kalian adalah para pendusta. Ya. Wa alqau ilallahi salam. Maka semua keselamatan hanya ada di tangan Allah. Mereka pun semuanya dilemparkan ke neraka. Ya, mereka masih ngaku Pak ketika kebingungan ini loh. Ternyata Pak sekutu-sekutu mereka mengajak ke kemana itu? Ke neraka ternyata. Subhanallah. Kemudian disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 59. Ya. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan ini dakwah semua para nabi Pak, sama seperti itu ya. Apa itu? Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdakwah ya, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh apa katanya? Bahwasanya
Wahai kaumku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sama nanti, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Hud pun berkata kepada umat mereka yaitu kaum 'Ad, wahai kaumku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Begitupun Nabi Soleh, ya, maka demikian. Apa dikatakan? Ya, sama, ya. Wa ila thamuda khahum salihah, dan Allah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Thamud, ya. Sama, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ya Allah, wahai kaumku, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semuanya para nabi itu mereka mendakwahkan tauhid. Hal ini menunjukkan bahwasanya semua nabi itu mengajarkan syahadat. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwa al-haqq, dialah zat yang maha benar. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan yang diibadahi atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala wal batil, maka dia adalah batil. Yang disembah selain Allah itu batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala aliyyu, zat yang maha tinggi, al kabir, dan zat yang maha besar. Subhanallah. Kemudian Allah juga berfirman, ya, ketika, nah ini surat An-Najm, Pak. Ini pula yang menyebabkan, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud, karena turun surah An-Najm ini beliau begitu semangat, beliau kemudian membaca surah An-Najm itu di sisi Masjidil Haram, sehingga beliau pun dipukulin oleh orang-orang kafir pada zamannya, ya. Gimana An-Najm? Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah pada ayat 19, afara'aitumul lata wal uzza, padahal berhala Lata, berhala Uzza itu masih ada di dekat Masjidil Haram. Lah kok turun ayat ini kemudian beliau membaca afara'aitumul lata wal uzza, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Uzza, wa manata tsalitsatal ukhra, dan Manat itu yang ketiga, alakumuz dzakar walahul untha. Ya, kemudian apakah kalian memiliki anak laki-laki kemudian Allah kalian berikan anak perempuan? Nah, ini jadi katanya mereka ini, ya, Lata, Uzza, Manat ini anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Tilka idzan qismatun dhiza, ya. Maka itu adalah pembagian yang sangat tidak adil, ya. Lah bagaimana adil? Ya. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Nah ini Pak, subhanallah. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah yang kalian sembah itu melainkan hanya nama-nama yang kalian beri nama dan yang diberikan nama oleh nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak memberikan bukti sedikit pun tentangnya. Ya, subhanallah. Ayat ini dibaca, orang Arab paham waktu itu, Pak. Ya, subhanallah. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud pun kemudian disiksa. Kemudian firman Allah SWT ketika mengisahkan Nabi Yusuf alaihissalam,
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما تعبدون من دونه. Nah, ini terkait dengan masuknya Nabi Yusuf ke dalam penjara. Begitu masuk dalam penjara, Pak, luar biasa. Masuk penjara bukannya curhat, gimana kalian masuk? Saya ini difitnah masuk ke sini. Enggak. Tapi apa? Dakwah dulu, Pak. Ya, ini kan ayat 40. Nah, ayat 39-nya ya, begitu masuk penjara ada orang, beliau mengatakan, orang penjara minta ditakwilkan mimpinya. Nabi Yusuf kemudian mengatakan setelah dikasih takwil mimpi, beliau dakwah. Nah, ini Pak, luar biasa. Bagaimanapun caranya, seorang yang menjadi dai, seorang nabi, seorang yang memiliki ilmu syariah, maka dia menyampaikan. Nabi Yusuf begitu mudah menyampaikan. Kenapa? Karena sebelumnya mereka bertanya tentang tafsir mimpi. Ya, maka setelah dikasih tahu, kata Nabi Yusuf, qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'winihi qabla an ya'tiyakuma zanikuma mimma 'allamani rabbi, dan seterusnya. Ya, tenang, nanti saya kasih tahu. Pokoknya sebelum itu terjadi, saya takwilkan mimpi kamu. Ya, subhanallah. Setelah ditakwilkan dengan sempurna, maka Nabi Yusuf pun kemudian mengatakan, ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai penghuni penjara, menurut kalian yang benar itu Allah Tuhan yang satu yang diibadahi atau Tuhan-Tuhan yang banyak? Nah, itu kan. Maka di situ Nabi Yusuf pun mengatakan, ma ta'buduna min, ini ayat ini, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini disebutkan bahwasanya yang kalian sembah selama ini itu adalah kemusyrikan, bukan banyak Tuhan, ya, tapi Allah yang satu seharusnya kalian sembah. Lanjutan ayat itu apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Ayat selanjutnya itu kalau misalkan ini ditulis tapi sampai di situ aja. Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya saja. Subhanallah. Jadi mana la ilaha illallah adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun tuhan-tuhan dan sembahan selainnya, walaupun ya penyembahnya ya menuhankannya, akan tapi ketuhanannya itu bukanlah yang sebenarnya. Artinya uluhiyahnya adalah uluhiyah yang batil, uluhiyah yang palsu, uluhiyah yang tidak benar. Nah, itu Pak. Ini terkait dengan la ilaha illallah, makna daripada syahadat. Di mana syahadat ini akan memiliki peran, ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya adalah bahwa semua perbuatan kita ini karena Allah. Raditu billahi robba, itu maknanya aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Bagaimana mungkin, bagaimana cara kita ridho Allah sebagai Tuhan kita? Ya, ridho sama Pak. Ridho ketika kita ridho dengan sesuatu, senang. Karena cinta itu akan membangkitkan kesenangan. Cinta tidak akan menjadikan marah. Ya, seorang yang cinta kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tidak akan marah. Walaupun dia jatuh tertimpa tangga, susah hidupnya, tapi dia tahu inilah tanda cinta Allah kepada saya. Ada ya satu hal yang akan dia raih nanti dengan kecintaannya tersebut. Ya, maka
Tauhid ini adalah untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah. Sehingga ketika seseorang lisannya mengatakan ia mencintai Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak beribadah dengan cara yang Allah hendaki, tidak mentauhidkan Allah, ya, tidak mencintai apa yang Allah cintai, ya, tidak memuliakan apa yang Allah muliakan, maka itu akan menjadikan cintanya adalah cinta yang tidak benar. Dan satu lagi tentang penafsiran la ilaha illallah. Wa idh qala Ibrahimu, tafsir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya, adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, ya. Imam bagi orang yang hanif atau lurus dan tidak menyekutukan Allah, dan Rasul yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak beliau bernama Azar. Kenapa sedemikian rupa Allah memuji Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Jawabannya karena beliau menegakkan tauhid, ya. Jadi apa yang Allah berikan pada seorang itu akan, ya, ada kaitan dengan dirinya. Sehingga Nabi terbesar pun, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahwa kebaikan itu tidak akan berhenti, tidak akan sia-sia, ya. Kemudian beliau mengatakan innani baro'un, sesungguhnya aku ini berlepas diri, ya, berlepas diri, baro'ah. Dari apa itu? Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Mimma ta'budun, terhadap apa yang kalian ibadahi. Subhanallah. Ternyata salah satu faktor utama yang menyebabkan Allah SWT mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjadikannya sebagai kekasih Allah SWT, karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau menegakkan ketauhidan, ya. Beliau berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, walaupun terhadap orang terdekat beliau sendiri. Siapa? Bapaknya sendiri, Pak. Lihat dialog dengan bapaknya ini luar biasa. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkanlah di dalam Al-Quran bahwasanya ada Nabi Ibrahim sebut bahwa dia adalah benar-benar seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ketika beliau berkata kepada bapaknya, "Pak, kenapa engkau menyembah sesuatu yang enggak mendengar, ya, dan enggak bermanfaat sama sekali untukmu, wahai bapakku?" Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Surah Maryam itu, Pak. Jadi wahai bapak, ittabi'ni, kalau bapak mau ikut aja sama saya, Pak. Sesungguhnya, Pak, saya ini sudah punya ilmu yang Allah belum berikan kepada bapak. Subhanallah, Pak. Saya sudah ngaji di UBK, Pak. Itu kan gitu. Subhanallah, Pak. Tunjukkan ini saya ngaji. Ini bapak belum punya ilmu tentang ini. Nah, kita berbagi ilmu, kita sharing, Pak. Ya, saya sharing ilmu, ya, seperti itu. Ahdi kasiratan sawiya. Nanti kalau bapak mengikuti ini, yakin insya Allah nanti Allah akan memberikan satu petunjuk jalan yang lurus kepada bapak. Kenapa? Tauhid, ya. Kemudian apa? Kata Nabi Ibrahim selanjutnya, ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Pak, sesungguhnya yang bapak sembah itu setan, Pak. Subhanallah, berani ngomong ini, Pak. Itu setan, Pak, yang disembah itu. Ya. Fatakuna lisyaitani waliya. Ya abati inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Dan setan itu durhaka kepada Allah, Pak.
Jadi jangan disembah dia. Ini Nabi Ibrahim Pak, kepada bapaknya begitu. Kemudian apa? Ya abadi inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Pak, terus terang saya takut, Pak. Saya takut kalau Bapak dapat azab, Pak. Saya ngerasa berdosa kalau Bapak dapat azab nanti. Fatakuna lisyaitani waliya. Justru Bapak menjadi wali setan nanti. Wali setan ada istilahnya dalam Quran loh, Pak. Dah. Subhanallah. Ini saya khawatir, Pak. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada siapa? Bapaknya. Maka setelah Nabi Ibrahim presentasi dari bapaknya, bapaknya menjawab. Ya. Apa jawaban bapaknya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Apa katanya? Ibrahim, kok kamu benci banget sih sama Tuhan saya itu? Ini kata bapaknya, Pak. Pergi sono kamu. Ya. Kalau tidak, la arjumannaka, saya lempar kamu nanti, saya timpukin kamu nanti, begitu. Ini bapaknya seperti itu. Mau dilempar sama siapa tadi? Sama bapaknya sendiri. Apakah dengan ini luar biasa, Pak? Apakah setelah mau dilempar, Nabi Ibrahim kemudian melanjutkan? Nabi Ibrahim sudah menyelesaikan tugas beliau untuk menyampaikan kepada bapaknya. Ya. Coba bayangkan kalau kita menyampaikan tauhid kemudian dibantah, apa yang kita lakukan? Ini dibantah Nabi Ibrahim. Setelah dibantah, apa yang dikatakan beliau? Ya. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Pak, semoga Allah memberikan keselamatan kepada Bapak. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya bertekad minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun untuk Bapak nanti. Subhanallah, Pak. Masih begitu, Pak. Jadi tidak ada emosi-emosinya itu, Pak. Dengan cara yang santun kepada bapaknya. Ya, seperti itu kalau kita ingin ya dakwah kita ini menjadi dakwah yang bagus. Walaupun dimusuhin, balas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti satu-satu orang-orang yang memusuhi itu mereka akan menjadi sahabat yang sangat bagus untuk kita. Baik, saya rasa ini, Pak. Nah, di sini insyaallah akan lanjutkan penafsiran kalimat la ilaha illallah karena sudah jam 6 lewat. Tauhid. Nah, seperti itu. Akan menguatkan jiwa yang lemah, ya, akan membahagiakan orang yang sengsara, ya. Sungguh harta itu bisa kita cari, namun kebahagiaan tidak bisa kita beli. Tempat tidur kita bisa beli, namun tidur kita tidak bisa membelinya. Ya, ketenangan mungkin bisa kita usahakan, tapi tenang itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah tauhid itu akan berperan di dalam kehidupan kita, akan membentuk karakter kita. Ya. Kenapa para sahabat itu kuat, kokoh? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membentuknya dengan tauhid. Ya. Membentuknya dengan tauhid, sehingga dengan tauhid yang kuat ibadah menjadi kuat. Ya. Kenapa tidak ibadah dulu? Yang turun dulu kenapa bukan perintah sholat dulu? Kenapa? Ya. Karena banyak orang-orang sholat ternyata juga masih maksiat. Banyak orang sholat masih korupsi, Pak. Orang sholat masih melakukan dosa. Kenapa? Tauhidnya belum kuat. Kenapa para sahabat tidak melakukan itu? Seandainya ada yang melakukan, maka mereka bertaubat dengan taubatan nasuha. Langsung minta dirajam Nabi SAW, minta dipotong tangannya ketika memang mencuri. Kenapa? Karena tauhidnya sudah kuat. Ya, tauhid adalah landasan, ya, bagi seorang, bukan hanya lisan yang pandai di dalam bertutur kata, ya, bukan hanya ya penampilan yang kita tampilkan, namun hati yang benar-benar ya memiliki nilai, ya, jiwa yang berkarakter tinggi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang perlu didiskusikan boleh disampaikan, Pak.